Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara. Koneksi antar materi, budaya positif. Peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, saya bertindak sebagai penggerak, dimulai dari menggerakkan diri saya terlebih dahulu untuk menerapkan dan membiasakan budaya positif, kemudian menggerakkan guru dan murid untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep inti dalam modul ini antara lain disiplin positif, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran mengontrol diri melakukan segala tindakan. Murid akan memiliki motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia: 1. Menghindari hukuman. 2. Mendapatkan penghargaan. 3. Untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia: untuk menghindari hukuman adalah motivasi yang negatif, untuk mendapatkan penghargaan juga motivasi yang negatif, dan untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi yang positif yang seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap murid kita. Posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer, karena pada posisi ini guru hanya permasalahan yang ada pada murid. Kemudian, guru juga membimbing bagaimana menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada murid. Solusinya diharapkan sesuai dengan karakteristik dan latar belakang murid, agar lebih mudah untuk dijalankan. Pada posisi guru sebagai manajer, guru hendaknya membuat kesepakatan bersama dengan murid. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan juga kesenangan. Keyakinan sekolah atau kelas dimulai dengan 3 langkah, yakni adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, dan bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Terdapat 3 langkah. Langkah pertama yakni menstabilkan identitas. Langkah kedua validasi tindakan yang salah. Langkah ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dapat dikatakan sebagai permasalahan dari murid. Kemudian murid dilatih untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan bantuan guru yang berperan sebagai manajer. Hukuman bukan merupakan solusi bagi murid yang bermasalah, karena hukuman hanya membuat murid menjadi baik namun tidak bertahan lama. Tetapi jika posisi guru sebagai manajer dengan menerapkan restitusi, maka solusi dari permasalahan murid dapat ditemukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid. Selama ini saya sering bertindak sebagai penghukum. Ternyata hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebagian murid tetap melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Hal ini karena belum tertanam motivasi intrinsik dalam diri murid-murid. Saya merasa tindakan yang saya lakukan sebagai penghukum tidak membuahkan hasil yang signifikan seperti yang saya harapkan. Hal yang sudah baik adalah kepedulian kita terhadap murid. Kita ingin menjadikan murid pribadi yang disiplin dan patuh dengan tata tertib sekolah. Hal yang perlu ditingkatkan adalah posisi guru hendaknya bukan sebagai penghukum atau pemantau, melainkan sebagai manajer terhadap murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum. Perasaan saya saat itu seperti sosok diktator. Setelah mempelajari modul ini, posisi
yang sering saya pakai adalah manajer. Perasaan saya lebih senang karena saya dapat menggali kebutuhan murid dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan murid. Perbedaannya, posisi manajer efektif dalam menanamkan motivasi intrinsik dibandingkan dengan posisi penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap validasi tindakan yang salah. Hal ini saya lakukan dengan mewawancarai murid. Setelah murid mengakui bahwa dirinya bersalah, maka saya memberikan nasihat bukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid yang sebenarnya. Hal lain yang penting untuk dipelajari yaitu mempengaruhi sesama guru untuk mau tergerak menerapkan konsep-konsep budaya positif ini. Karena konsep-konsep ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan konsep yang biasanya digunakan guru di sekolah atau di kelas. Demikian presentasi dari saya, koneksi antar materi pada modul 1.4. Salam dan bahagia.